Puji nama Tuhan, Jemaat Efrata yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan kita. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan buat kemurahan anugerah-Mu Bapa. Kami masih boleh ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Meskipun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh menyembah Engkau, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Tuhan, pertolongan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang menjadi pujian penyembahan kami Tuhan. Bila dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar Tuhan dapat berbuah di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, Kau pakai dia dengan heran Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Bapa yang berbicara dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu Saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi ini. Dan mari kita siapkan hati kita sedemikian rupa supaya ibadah kita sekalipun dari rumah masing-masing tetapi menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita siapkan hati, siapkan diri kita sedemikian rupa dipenuhi rasa syukur, sekalipun mungkin hari-hari ini sulit untuk kita bersyukur, tapi mari kita belajar bersyukur. Kita bersyukur bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita alami semata-mata, tapi kita bersyukur karena kita sudah menjadi anak Allah, anak kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Itu jaminan keselamatan yang tidak bisa kita peroleh dengan harta apapun. Jadi pakailah itu untuk kita bersyukur, memenuhi hati kita pagi ini di saat kita beribadah untuk menyenangkan, memuji dan menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara seiman, pagi ini saya ingin menyampaikan lagi pesan firman Tuhan yang sesungguhnya sekali lagi juga merupakan berita-berita ulangan dari ayat-ayat yang mungkin sudah terlalu sering saudara baca, saudara dengar dari berbagai mimbar gereja. Tapi saya pesan jangan bosan, karena firman Allah ini tidak pernah kering untuk mengalirkan mata air yang jernih, yang menyegarkan. Ya, firman Allah ini sudah ribuan tahun, Alkitab ini maksud saya. Ya, tapi tidak pernah membuat pemberitaan firman Alkitab ini terhenti. Hanya oleh karena sudah berapa lama usia dari Alkitab firman Allah ini. Ya, di firman Allah itu selalu hidup sejauh hati kita haus dan merindukannya. Pasti firman Allah akan menjadi kesegaran bagi kita. Puji Tuhan. Apa yang ingin saya baca pagi ini, saudara? Saudara tentu juga sudah tahu persis. Apal Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 saja. Walaupun saudara bisa baca sebenarnya untuk lebih lengkap seluruh pasal 5 pada ayat 1 sampai ayat 21, satu perikop. Tapi untuk menyingkat waktu, saya mengajak membaca Efesus pasal 5 pada ayat 15 sampai 17 saja sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terlalu sering Bapak Ibu sudah membaca, mendengar, merenungkan ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan perikop bagian ini, ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai 21, ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Sehingga kita diberi penjelasan yang lebih lanjut bahwa sebagai anak terang itu harus begini, harus begini, harus begini. Intinya anak-anak terang itu harus berani berbeda apapun situasinya dengan anak-anak kegelapan. Saudara bisa membaca kira-kira apa saja yang diuraikan sebagai keberadaan seorang anak terang dan seperti apa juga keberadaan sebagai anak-anak kegelapan. Demikian saudara, kalau saudara ingin melihat konteks dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Jadi nasihat ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan sebuah saran, petunjuk, dorongan, nasihat. Kita sebagai anak-anak terang itu harus bagaimana pada saat-saat ini. Kurang lebih seperti itu. Memang kalau kita berbicara latar dari ayat ini ditulis, tentu sudah pada sekitar parohan kedua di abad pertama Masehi, antara tahun 50-an sampai 60-an. Ayat-ayat ini dituliskan. Ya, nasihat-nasihat ini, firman Allah ini dituliskan menjadi sebuah nasihat kepada orang Kristen khususnya di Efesus. Di sekitar pada parohan kedua abad pertama Masehi. Kurang lebih antara tahun 50-an ke atas sampai 60-an ke atas. Ini. Nah, tadi dituliskan bahwa kalau saja pada masa itu di tahun-tahun antara 50-an sampai 60-an ke atas, tidak sampai 65, ayat ini dituliskan kepada orang Kristen di Efesus dengan keterangan yang sangat jelas. Masa ini masa jahat. Nah, mari coba kita bandingkan dengan kira-kira di masa sekarang ini. Kalau di abad seperti itu saja dulu sudah disebutkan masanya itu jahat. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Apakah lebih baik? Tapi saya yakin justru lebih jahat. Nah, disinilah tadi firman Allah yang dituliskan di sini mendorong, memberi petunjuk, saran dan nasihat pada kita. Bagaimana sikap kalian?
kalau kalian itu juga sedang hidup di suatu masa, dan masa itu disebut sebagai masa yang jahat. Disebut sebagai hari-hari yang jahat. Kira-kira bagaimana kalian itu? Nah, kurang lebih seperti itu kan nasihat firman ini. Nah, oleh karena itu, disinilah letaknya, amat sangat relevannya ayat-ayat ini, firman ini juga untuk menjadi bahan cermin bagi kita hari-hari ini. Memang pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan, ya, bagaimana kehidupan anak-anak terang itu berada dalam sebuah situasi yang membuat mereka juga bergumul, ya, antara menang atau kalah. Bergumul dengan apa? Bergumul dengan satu masa yang masa itu dipenuhi dengan gejala-gejala kehidupan yang cenderung menyimpang. Ya. Percabulan, merajalela, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, penyembahan berhala, dan berbagai kejahatan yang lainnya yang disebutkan sebagai perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak akan memberi manfaat apa-apa. Itulah kenyataan waktu itu. Belum lagi pada sisi lain, orang-orang Kristen Efesus ini hidup di kota Efesus khususnya, sebuah kota yang hampir mayoritas warganya, penduduknya, pendatangnya itu menyembah Dewi Artemis. Dan di sekitar kuil Dewi Artemis ini, di sana memang dilegalkan para pelacur yang justru berkaitan dengan keberadaan Dewi Artemis itu dalam penyembahan-penyembahan berhala. Jadi itu sebenarnya tantangan kehidupan orang Kristen di Efesus. Di satu sisi secara umum, mereka melihat gejala kehidupan masyarakat yang lebih diungkapkan tadi sebagai perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak akan pernah membuahkan, memberi hasil apa-apa, kecuali yang nistapa dan penderitaan. Antara lain ada percabulan, pencemaran, keserakahan, penyembahan berhala, bohong, manipulasi, hoax kalau saya pakai istilah modern sekarang. Anda baca saja dari ayat 1 dan selanjutnya. Berita-berita palsu yang penuh kebohongan. Dan hal ini mendatangkan murka dari Allah. Itulah kira-kira yang coba diuraikan. Bentuk atau wujud apakah kejahatan yang membuat masa itu disebut sebagai masa yang jahat. Dan masa ini masa yang rawan berbahaya bagi kehidupan iman, kehidupan orang Kristen, jemaat di kota Efesus. Itulah kira-kira situasinya. Belum lagi kecenderungan masyarakat itu yang pada umumnya menyembah berhala. Karena di tengah kota itu berdiri sebuah Dewi Artemis yang paling terkenal. Dan berdampak munculnya berbagai pelacur-pelacur yang memang difungsikan dalam rangka penyembahan Dewi Artemis itu. Seperti apa kira-kira kondisi
orang Kristen jemaat di kota Efesus saat itu. Mereka kepepet. Mereka dalam pergumulan yang berat antara hidup mati, kalah atau menang dengan situasi zaman seperti ini. Bisa bertahan atau tidak. Bisa setia atau luntur. Karena hidup dalam lingkungan yang amat sangat berbahaya bagi iman itu. Nah, disitulah datang firman Allah ini. Karena itu, karena alasan-alasan tadi itu, maka firman Allah memberi petunjuk, nasihat, saran kepada orang Kristen. Lakukan sesuatu. Karena itu, lakukan sesuatu. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga untuk hari ini. Kalau kita melihat situasi zaman seperti ini, kalau kita melihat lingkungan kita seperti ini, kalau kita melihat masalah-masalah hidup kita seperti ini, yang seolah tidak memberi rasa nyaman, merampas ketenangan dan kedamaian, apa sikap kita? Dengarlah nasihat ini. Karena itu, nah, tentu kan ini menunjuk ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Lihat kota Efesus, lihat lingkunganmu, lihat masalah-masalahnya, lihat kecenderungan-kecenderungan masyarakatnya yang seperti ini, yang cenderung jahat, perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena itu, lakukan sesuatu. Ini juga yang harus kita ambil nasihat firman yang sederhana ini. Karena situasi kita seperti ini hari ini, karena zaman kita seperti ini, karena masalah demi masalah hidup kita seperti ini, karena itu lakukan sesuatu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan, kita kalah, kita hancur, kita hanyut, kita hilang. Di dalam kejahatan zaman, di dalam kesulitan zaman, di dalam kegelapan zaman, kita kalah. Karena itu lakukan sesuatu. Siapkan dirimu. Paling tidak bisa membuat engkau bertahan. Syukur-syukur bisa menang melewati masa-masa yang sulit ini. Kira-kira seperti itu saudara nasihat firman Allah ini. Dan marilah, di saat kita masih bisa beribadah pagi ini, renungkan ayat yang sederhana yang mungkin sudah berulang-ulang sudah dengar dari mimbar khotbah di mimbar. Saya pun berkali-kali menyinggungnya. Tapi betapa relevannya ayat-ayat firman Allah ini. Dan firman Allah itu selalu hidup dan tidak pernah kering, mengalirkan mata air yang segar. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira kan seperti itu tantangan firman Allah kepada orang Kristen di Efesus. Dan demikian juga saya yakin, inilah tantangan untuk kita hari ini. Karena itu, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau tahu di sekitarmu, zamanmu, masamu, masalahmu seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Nah, mari kita perhatikan beberapa hal. Ayat 15 tadi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Ya. Jadi jangan main-main hari ini. Jangan asal-asalan. Dengan seksama. Dengan serius. Kita simak. Untuk kita menyusun strategi. Cara bagaimana kita memperlengkapi diri. Supaya kita tidak kalah. Bagaimana kamu hidup? Tata diri kita. Bagaimana kita hidup? Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh. Tidak peduli. Sudah situasi seperti ini kita easy going aja. Tidak peduli. Tidak melakukan sesuatu perlengkapan. Mempersiapkan diri bagaimana supaya bertahan dan menang. Tetapi seperti orang arif. Orang arif, bijak.
panjang pertimbangan. Dalam segala segi, jangan terburu-buru. Lakukan sesuatu bukan karena terburu-buru, sekalipun itu mendesak dan kepepet. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Wow, pintar-pintar kita mengelola waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Coba kita ambil dua kesimpulan. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Upaya-upaya kita menghadapi fakta kenyataan, upaya-upaya kita apa? Sebatas kemampuan yang kita bisa. Salah satu di antaranya pergunakan waktu. Jangan tidak ada kepedulian, jangan cuek. Jangan hanyut. Tata hidup kita. Benahi hidup kita. Bagaimana seharusnya kita bisa memenangkan situasi ini. Walaupun memang tidak mudah. Sekali lagi berulang-ulang saya kata, tidak mudah. Tapi mari kita terus coba berusaha. Yang kedua apa? Cari kehendak Allah. Kamu mengerti kehendak Allah. Selidiki firman Allah. Saya akan menjadi penghiburan. Ya, selidiki firman Allah, baca firman Allah, renungkan firman Allah ini. Baca Alkitab saudara. Dari situ kita terhibur. Dari situ kita dibangkitkan optimisme, semangat, juang. Walaupun mungkin seperti minggu lalu saya katakan. Kekuatan kita itu hanya tinggal seperti buluh yang terkulai. Seperti sumbu yang tinggal asap. Mari kita pertahankan. Carilah kehendak Allah. Bacalah Alkitabmu. Perhatikanlah firman Allah. Banyaklah berdoa. Pergunakan waktu yang ada. Untuk kita bisa memperlengkapi diri. Bagaimana saya bisa bertindak. Dalam situasi kepepet terbatas, bertindak. Tapi tindakan saya tidak ngawur. Tidak terburu-buru. Karena saya bertindak bukan sebagai orang bodoh, bukan sebagai orang bebal, tapi sebagai orang arif. Karena tindakan saya ini harus sesuai dengan apa yang saya percaya, kehendak Tuhan. Saya yakin pasti ada jalan keluar, Bapak Ibu. Saya yakin pada akhirnya Tuhan akan menyatakan pertolongannya di hari-hari yang sulit ini. Kalau saya boleh simpulkan dari semua nasihat yang panjang, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengisi waktu kita di hari-hari yang sulit ini? Pertama, milikilah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berserulah kepadanya. Berdoalah kepadanya. Akuilah segala keterbatasan kemanusiaan kita. Akuilah bahwa kita membutuhkan kehadiran, kuasa, kasih karunia. Banyak berdoa. Buka Alkitabmu, baca, dengar kabar firman Allah. Renungkan. Percayalah. Engkau akan mengerti kehendak Allah di hari-hari yang sulit ini. Kedua, bukan hanya memiliki keselamatan, tapi pertahankan keselamatan yang sudah engkau miliki. Inilah pergumulan. Hari-hari ini mungkin kita bersyukur sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus. Tapi bukan berarti selesai. Berikutnya adalah kita mempertahankan keselamatan itu. Baik, keselamatan itu tidak hilang. Bagaimanapun juga, sekalipun situasi zaman jahat, sulit seperti ini, keselamatan tetap ada pada diri kita. Tekuni,
telateni apa yang Tuhan mau, walaupun itu bukan sesuatu yang mudah. Hadapi seluruh kenyataan seboleh-bolehnya, bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama kekuatan Allah. Bersama Allah kita harus percaya mujizat masih ada, kuasanya masih ada. Allah bukan Allah yang tidur, Dia Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh rahmat, belas kasihan, dan Dia setia untuk melakukan perkara-perkara yang baik demi keselamatan dan kehidupan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Sempurnakanlah pemberitaan firman-Mu yang sederhana ini. Tolonglah kami, Roh Kudus, dengan kekuatan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kesanggupan-Mu, untuk menjalani kehidupan yang sulit ini, supaya kami tidak kalah, tidak luntur, sekalipun tidak ringan beban kami, pergumulan dan masalah kami. Tapi bersama Tuhan, dengan kuasa yang besar dari Allah Roh Kudus, kami diberi kemampuan, bahkan kemenangan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkatilah seluruh jemaat, siapapun juga, orang percaya, yang mendengar menerima pesan firman-Mu, kiranya pencerahan muncul dalam hati mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, menata diri di hari-hari yang sulit ini, supaya mereka tetap tinggal bersama Engkau di dalam keselamatan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri dalam doa. Namun sebelumnya saya sampaikan, mari secara khusus juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kiranya rahmat, belas kasihan, kuasa kesembuhan Allah dinyatakan atas mereka semua. Dan saudara menunggu pengumuman selanjutnya, kapan ibadah onsite di gereja akan kita mulai lagi. Tetap berjaga dengan seluruh kewaspadaan. Jangan menyepelekan situasi COVID ini, saudara. Tetap patuhi disiplin, melakukan protokol kesehatan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah singkat ini dengan bersyukur karena Kau masih beri kesempatan dan kemampuan kami untuk beribadah, sekalipun dalam situasi-situasi yang terbatas ini. Berkaryalah terus Roh Kudus, itu doa kami. Karena Roh Kudus memang sudah diberikan kepada kami untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran, untuk menolong
untuk menghibur, untuk memberi kekuatan, mengajar kepada kami. Bersyukurlah kami, karena kami boleh percaya dan menyambut Roh-Mu yang tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara ini, pemerintah kami, pemimpin kami. Terus Tuhan tak jemu-jemu. Rahmat, anugerah, kearifan, kesanggupan demi kesanggupan, kesehatan, lahir batin ada pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, sekalipun harus melalui kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi. Namun bersama-Mu Tuhan, semua dapat dilalui. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara jemaat kami yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit, di rumah masing-masing. Allah, ulurkan tangan kemurahan-Mu. Berkati seluruh usaha yang dilakukan demi pemulihan kesembuhan mereka. Tapi di atas segalanya sesungguhnya Engkaulah penyembuh kami, Yehova Rafa. Dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka dipulihkan, disembuhkan. Dan nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Ada kesaksian yang ajaib bagi setiap orang bahwa Allah telah menyembuhkan, membela, menolong anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkati semua apa yang sedang menjadi pergumulan kebutuhan jemaat. Tuhan lebih tahu dari semua. Ulurkan tangan-Mu, buka jalan untuk semua, berikan rezeki, berkat sehari-hari bagi keperluan hidup mereka. Sukacita, kesetiaan, ketekunan mengiring Engkau di hari-hari yang penuh kesulitannya. Buka jalan supaya terhiburlah dan kuatlah iman jemaat-Mu semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati jemaat-Mu yang ikhlaskan mengembalikan milik Tuhan, membawa persembahan, baik yang datang ke gereja karena telah disiapkan kotak yang khusus, ataupun melalui rekening. Tuhan tolong, Tuhan Kau terus memberkati mereka sesuai dengan belas kasihan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan perlindungan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinari-Mu dan tangan Tuhan menggendong-Mu sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.